pengaruh kualitas pelayanan, harga dan citra perusahaan terhadap kepuasan peserta BPJS Kota Tangerang, studi kasus pada masyarakat peserta BPJS. Oke, kita menuju ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses untuk Saya nggak nanya pengertian identifikasi masalah. Jadi biasakan kamu menjawab pertanyaan saya. Apa yang menjadi masalah dalam penelitianmu? Ya, jadi nggak usah terangin. Ini masalah adalah kamu jawab aja pertanyaannya. Masalah penelitianmu apa? Nggak usah dibaca pengertian identifikasi. Kecuali kalau saya nanya apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah, gitu. Yo silakan. strategi yang dipergunakan oleh pihak BPJS masih belum menimbulkan pencitraan pada masyarakat peserta BPJS ya Pak. Yang kamu teliti apa masalahnya? Tingkat kepuasan pelayanan nggak sesuai standar operasional perusahaan yang diberikan kepada masyarakat peserta BPJS. Banyak keluhan dari masyarakat peserta BPJS. Yang jadi masalah utama ya kepuasan. Banyak masyarakat tidak puas. Kalau saya melihat dari judulnya kan gitu kan. Banyak nggak puas Pak, customer BPJS. Masalahnya kenapa nggak puas? Oh iya Pak, kualitas pelayanan nggak bagus sehingga mereka nggak puas. Terus apa lagi? Ya judul-judulnya itu apa itu kamu judul-judulnya kan bisa diambil dari situ. Jadi masalah utamanya itu ya mengacu pada variabel Y. Banyak yang nggak puas. Gejalanya apa? Ya tandanya apa? Kamu siapkan data. Banyak customer BPJS nggak puas. Jadi karena saya melihat customer BPJS tidak puas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kenapa bisa nggak puas? Ya kita harus tahu triggernya kenapa pasien tidak puas, ya karena nasabah tidak puas sehingga BPJS memperbaiki diri supaya customer puas. Kan masalahnya itu sebenarnya kamu tulis di judul itu. Saya pikir penelitian kamu itu tidak berangkat dari masalah, tapi berangkat dari judul. Judulnya bagus, koleksi judul, reneng-reneng judul. Setelah itu baru dipas-paskan ya objek penelitian dengan judul kamu. Ketika nggak pas, bingunglah kamu. Ya, ini adalah mengawali penelitian yang kurang pas ketika orang mengawali dari judul. Kemudian saya tanya pada mahasiswa apa yang menjadi masalah utama, nggak ngerti, ngalor itu nggak jelas. Ya, padahal gampang jawaban saya. Oke, sekarang saya mau tanya, masalahnya kalau saya melihat dari judul kamu, itu masalahnya adalah di kepuasan customer atau kepuasan dari peserta BPJS. Ya, tidak adanya merasa puas ya peserta BPJS. Ada nggak di identifikasi masalah? Ada Pak. Mana? Baca. BPJS belum memberikan pelayanan yang membuat peserta puas. Nah, itu. Pelayanan tidak sesuai dari standar operasional perusahaan. Baik. Variabel X-nya apa? Kenapa Pak? Variabel X1-nya apa? Variabel X1-nya. Ini yang liti kamu, tapi saya tanya variabel X1 nggak langsung nyambung. Kualitas Pak, kualitas pelayanan. Oke. sebagai variabel independen. Oke, ada nggak di situ sebagai masalah kualitas pelayanannya? Kamu saran saya untuk fokus menjawab pertanyaan saya, karena yang liti itu kamu. Kecuali yang liti bukan kamu, atau skripsi itu adalah skripsi hasil dari karya orang lain kemudian kamu akui. Ya, kalau kamu yang liti, saya yakin kamu bisa menjawab tanpa harus membaca. Ada nggak di identifikasi masalah? Ini ada Pak di nomor 5 banyak Ya, dari masyarakat peserta BPJS. nah itu aja kok. Saya cuma nanya apa yang kamu tulis. Udah jelas di depan kamu, tapi kamu nggak bisa menjawab. Jadi sebuah tanda tanya sama saya. Yang liti kamu, tapi kamu ketika saya tanya nggak tahu. Ya, jadi tanda tanya. Kemudian, apalagi yang menjadi masalah selain tadi kualitas pelayanan? X2-nya apa? Harga sebagai variabel independen. Oke, harganya kenapa? Harga sebelumnya itu peserta mandiri kan kelas 1 itu harga 80.000 peserta. Ya, Mandiri kelas 2 itu 51.000. terus? Peserta mandirinya kelas 3-nya itu 25. Ya, terus? 50 perak. Ya, Ini harga sesudahnya itu naik per 1 Juli 2000. ya, baik. Peserta mandiri jadi 100, yang tadinya 80.000 itu jadi 150. Peserta mandiri kelas 2 yang tadinya Oke, baik. 1 jadi 100. Berarti ada masalah di harga ya. Ya. Oke, terus masalah yang lain apa? X3. Tiganya itu Ya, citra perusahaan. ada nggak cita perusahaan? Hanya ada.
Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Padahal itu bagian dari masalah yang akan kamu teliti. Ya, jadi diadakan. Ya, nanti tambahkan ya. Berarti X1, X2, X3 dan Y itu ada. Kalau ada masalah yang lain selain dari variabel itu silahkan tambahkan saja. Karena identifikasi masalah adalah semua gejala-gejala masalah dari objek yang kamu teliti. Semua masalah, apapun itu masalahnya silahkan taruh di situ. Kalau karena saking banyaknya masalah pada identifikasi masalah kan nggak mungkin kamu teliti semua kan, maka masuk ke batasan masalah. Jadi batasan masalah itu dibatasi dalam penelitian supaya penelitian lebih fokus ya, kemudian penelitian bisa terjangkau dari sisi waktu penelitian karena memang ada jatah waktu kan untuk peneliti kan, kemudian juga tidak membuang biaya terlalu banyak. Makanya ada yang namanya batasan masalah. Nah, batasan masalah itu adalah masalah yang akan difokuskan untuk diteliti. Apa aja batasan masalahnya? Ayo, apa batas? Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, Pak. Ya, apa aja batasan masalahmu? Saya tidak pernah menanyakan pengertian dari batasan masalah ya. Jadi tolong kamu jawab aja apa yang saya tanya. Batasan masalah penelitianmu apa? Kamu ada nggak batasan masalah di bab 1? Udah saya taruh, Pak, cuma pengertiannya aja. Mana batasan masalah? Coba lihat, dilihatin. Coba batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, itu masalah lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada. Nah, ini belum kamu baca ini, Pak. Batasan masalahnya adalah pengaruh kualitas pelayanan, harga dan citra merek. Makanya kebiasaan kalau jawab itu jawab pertanyaan saya, jangan jawab penjelasan. Ya langsung aja ya Pak. Batasan masalahnya adalah pengaruh ke, ini ada nih, pengaruh kualitas pelayanan, harga dan citra perusahaan terhadap kepuasan peserta BPJS Kota Tangerang, Pak. Selesai. Kemudian rumusan masalah, saya ingin lihat rumusan masalah. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan peserta? Terus. Seberapa besar pengaruh harga berpengaruh terhadap kepuasan peserta? Terus. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan peserta? Kalau kamu bicara seberapa besar pengaruh, berarti nanti pada hasil penelitian kamu harus cantumkan berapa besar pengaruh ya harga terhadap kepuasan peserta. Tidak hanya pengaruh tidaknya ya, tapi seberapa besar pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya. Bisa nanti ketemu? Ada jawabannya? Bisa, Pak. Saya ngerti. Berapa besarnya pengaruh kualitas pelayanan? Berapa persen ya terhadap kepuasan peserta? Ini parsial berapa persen? Kamu sama teman kamu di situ? Enggak, Pak, saya sendirian. Nggak apa-apa, ada temannya juga nggak apa-apa, ada yang ngajari juga nggak apa-apa, nggak saya marahin, boleh, nggak apa-apa. Enggak ada, Bapak, sendirian aja. Ya, berarti kamu ngomong sama jin kepret dong. Ya, berapa persen? Kan kamu nanya nih di rumus masalah, berapa besar pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan peserta? Ada nggak? Jawab aja, ada, enggak, biar cepet. Enggak ada, Pak. Nah, bilang aja nggak ada. Berarti ya skripsimu tidak menjawab dari rumusan masalah. Betul nggak? Nggak menjawab kan? Karena nggak ada kan? Ya, berarti tidak menjawab dari rumusan masalah. Jadi yang perlu diganti itu rumusan masalahnya, atau kamu apa namanya? Kamu cari nih berapa besar pengaruhnya. Gampang untuk mencari pengaruh parsial, gampang, itu nggak sulit. Di PR-nya ini adalah mencari berapa besar kontribusi pengaruh secara parsial. Ini PR kamu nih, tugas kamu ya. Kira-kira bisa nggak? Iya, Pak, bisa. Bisa ya. Nanti tak kasih petunjuk, tak kasih arahan ya. Kamu cari tutorial saya di channel YouTube saya. Di judulnya uji determinasi dan apa ya, sumbangan baku, sumbangan baku. Nama YouTube-nya apa, Pak? SG Lubar. Rumusan masalahmu apa yang secara simultan? Sesuatu yang terjadi berbarengan atau pada waktu yang bersamaan, Pak. Ya itu keliru ya. Jangan nangis. Belum selesai udah nangis. Jadi rumusan masalah ya itu bentuknya adalah pertanyaan, kan tujuan penelitian. Nah, seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, harga dan citra perusahaan terhadap kepuasan peserta. Ini dari tadi saya minta kamu tunjukkan, tapi kamu mutar-muter gak karuan. Ada ke pembatasan masalah lah, ke identifikasi masalah lah, ke tujuan penelitian masalah lah. Padahal saya pengen lihat nomor 4 itu tadi. Tuh saya suruh baca, kamu malah larinya kemana-mana. Berarti kamu nggak paham rumusan masalah. Harusnya kalau kamu yang buat, kamu paham.
Ya, jadi tingkat keyakinan saya terhadap karya seseorang ya itu pada penguasaan seseorang pada karyanya. Kita lihat lagi coba tujuan penelitian. Nah dulu untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan personel. Untuk mengetahui besarnya pengaruh. Nah ini udah bener ya. Terus lanjut meluncur ke kegunaan penelitian. Kamu fokus aja di layar monitor. Ya kan semuanya ada ini. Yang saya tanyakan itu ada di layar monitor. Saya nggak mungkin menanyakan yang tidak ada di layar monitor. Ya, coba kegunaan penelitian. Ada nggak? Ke bawah deh, ke bawah. Tuh kegunaan sama manfaat podo wae ya, sama aja. Jadi nggak usah bingung. Saya cuma ganti aja namanya kegunaan. Manfaat penelitian podo wae, sama aja. Ora popo. Dikasih manfaat penelitian. Coba manfaat untuk perusahaan. Ya udah, langsung meluncur ke bab 2 ya. Kamu lihat kasih tahu saya penelitian yang relevan apa aja. Penelitian terdahulu, nah itu ya relevan sama terdahulu sama aja. Tapi saran saya jangan terdahulu ya. Penelitian yang relevan diganti aja. Penelitian yang relevan. Kalau terdahulu itu ya zaman jebot, zamannya penjajahan Soekarno-Hatta. Ya penelitian terdahulu, sebentar dulu. Judul penelitian, variabel, variabel sama, variabel beda. Variabel beda itu apa? Variabel bedanya dihapus saja, variabel penelitian aja diganti ya. Variabel penelitian, kemudian hasil penelitian. Udah cukup, nggak usah variabel beda, variabel sama, ganti aja itu. Ya nama judul penelitian, kemudian variabel penelitian, kemudian hasil. Udah itu aja cukup ya. Daripada kamu bingung variabel sama, variabel beda. Kemudian meluncur ke kerangka pemikiran. Ya kerangka pemikiran itu kerangka desainnya, desain penelitiannya atau paradigma penelitiannya, model penelitiannya. Kalau H itu hipotesis ya, bukan pengaruh. Jadi tulisannya pada keterangan ya hipotesis saja. Hipotesis. Nah, tuh H1 hipotesis 1, H2 hipotesis 2. Ya. Kalau H1 kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta itu bukan hipotesis itu. Hipotesis itu dugaan. Kalau kamu bicara kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta, kamu jangan pakai H tapi pakai R. R itu artinya ya, R itu korelasi. Jadi hanya diganti aja menjadi R kecil, HR1, R2, R3, kemudian R besar. Artinya korelasi. Coba baca H1, H0, H1. Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta. Ya, terus HA-nya, HA1-nya. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta. Oke, H0-nya. Tidak terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan peserta. Oke, H4-nya. H4 langsung H4. Terdapat pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan peserta. Yang ini H4, H4. Ada nggak H4? Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan secara bersama-sama terhadap kepuasan peserta. Nah, seperti itu ya. Kamu menggunakan satu arah apa dua arah penelitiannya? Dua arah. Ya udah, lanjut. Coba metode penelitiannya. Kamu pakai metode penelitian apa? Kuantitatif. Oke, kuantitatif. Terus ke bawah. Nah, instrumen penelitian coba indikator stop. Saya pengen lihat instrumen penelitian, operasional variabelnya. Kualitas pelayanan indikatornya apa aja? Berwujud. Ya, terus? Keandalan. Terus? Ketetapan, kepastian. Oke, kamu megang kuesioner nggak? Enggak, Pak. Megang kuesioner, mana kuesioner tunjukin bisa nggak tanpa merubah ini? Atau kamu bacain aja kuesioner nomor 1 tentang variabel kualitas pelayanan. Ya nggak ada, Pak. Soalnya ini pinjam laptop teman. Laptopnya rusak, jadi kuesionernya ada di laptop saya. Nah, terus kamu naruh ngasih kuesioner ke siapa? Masa nggak ada? Ini akan Masa nggak ada? masyarakat serta BPJS. Oke, masa nggak ada satupun file kuesioner yang bisa dibacakan? Nggak ada, Pak. Ya terus gimana? Kamu nggak bikin kuesioner kali ya? Nggak bisa membuktikan ke saya? Mungkin, Pak. Mana? Tunjukin ke saya. Ini ujian ini, ya bukan bimbingan. Ya gimana nggak bisa menunjukkan? Kuesioner nggak bisa menunjukkan, berarti nggak ada kuesionernya ini. Masa sebanyak itu responden satu pun nggak bisa diperlihatkan ke saya kuesionernya? Ya ini jangan-jangan data siluman ini. Tahu-tahu ada data siluman tanpa ngambil kuesioner ini.
Jadi ragu saya karena kamu nggak bisa meyakinkan saya dalam presentasi ini. Ya, ini data siluman ya, bukan data hasil kuesioner ya. Ya kan? Nggak ada kuesionernya, nanti saya kasih ke Bapak. Ya sekarang bisa nggak buka handphonenya? Bacain. Iya, di handphonenya nggak ada Pak, makanya saya ganti HP terus di laptopnya juga mati, nggak bisa. Kamu siapkan kalau ujian. Kalau misalnya nggak bisa online, nanti kita ketemu harusnya ujiannya di kampus. Tidak masalah buat saya. Ya, kemudian siapkan perangkat. Harusnya kamu di print dulu. Oh, gini kuesioner disiapin. Itu baru ujian siap. Ini mah nggak siap ini. Mahasiswa itu harus seperti itu, harus berkualitas. Ya, data harus disiapkan, itu baru menang dalam segala hal. Kalau nggak kuasai data ya jangan berharap menang. Ya, kuesioner itu adalah alat penelitian. Yang penting untuk data cross section itu ya kuesioner. Nggak ada kuesioner nggak bisa menunjukkan. Ya, bisa dikata penelitian itu ya belum tentu itu benar karena saya belum menilai kuesionermu seperti apa kualitasnya. Ya, ini bagian dari penelitian juga, dari penilaian juga kuesioner. Kemarin aja ada mahasiswa bikin kuesioner nggak nyambung sama indikator, nggak nyambung. Ada yang ngambil kuesioner di Google, nggak nyambung dengan indikator, aneh jadinya. Kamu itu saya uji itu terakhir loh. Harusnya kamu nanya ke teman-teman yang diuji. Apa sih yang ditanya Pak Sugeng? Apa yang perlu disiapkan? Harusnya nanya. Oke, sekarang ceritakan aja. Kamu membuat kuesioner itu bagaimana pertanyaannya? Satu pertanyaan aja saya ingat kamu deh. Pertanyaan kuesioner kamu itu dari mana sumbernya? Cara bikinnya seperti apa? Ceritakan deh. Kamu tinggal cerita aja kok. Ini indikator itu untuk apa ini? Saya mau nanya. Harga, ketidakjangkauan harga produk ini untuk apa ini? Untuk modal apa? Jadi kuesioner itu dilihat dari indikator ini. Dan saya ingin memastikan kuesioner kamu itu sudah sesuai belum dengan indikator ini. Jangan nggak sesuai. Gimana saya menyimpulkan sesuai atau enggaknya? Kamu nggak bisa membuktikan kuesioner itu, nggak bisa memperlihatkan ke saya. Dosen metopenmu siapa dulu? Yang ngajar metopen siapa? Kamu aja lupa sama dosen metopenmu. Hah? Gimana kamu perhatian sama kuliahmu? Dosen metopen selama 6 bulan aja lupa. Padahal metopen itu dasar dari penelitian. Saya tuh inget loh dosen-dosen saya yang dulu ngulain saya nama-namanya. Ingat loh saya. Padahal udah lama banget loh. Karena apa? Saya sering kuliah, ya sering memperhatikan. Kemudian kalau ada kebingungan saya nanya ke dosen tersebut. Ingat di memori saya. Biasanya kalau nggak ingat itu nggak peduli dengan kuliah. Ya. Oke, kalau gitu ya. Nah, ini saya agak kecewa sekali kamu nggak bisa memperlihatkan kuesioner ke saya. Padahal sebelumnya saya udah menulis juga di WA. Cara penentuan sampel seperti apa? Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta BPJS di Kota Tangerang yang berjumlah keseluruhan 5.767.884 orang. Terus metode pengambilan sampelnya pakai apa? Teknik pengambilan sampelnya? Teknik pengambilan probability sampling. Oke, probability sampling terus yaitu pakai apa probability samplingnya? Pakai jenis apa? Proportional stratified random sampling dengan menggunakan rumus Solvit. Oke, apa yang dimaksud dengan proportional stratified random sampling? Gimana prakteknya kamu? Proportional stratified random sampling. Prakteknya gimana cara pengambilan sampelnya? Strata apa aja yang digunakan dalam sampel? Kamu harus membagikan berdasarkan strata. Strata itu tingkatan atau klasifikasi tertentu. Kamu ngulang di tahun depan kalau nggak mau berusaha. Saya ingin melihat apa namanya motivasi kamu, semangat kamu. Ya, kenapa sampai saya bicara seperti ini? Supaya anak didik saya benar. Supaya anak didik saya ngeluarin skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal ngeluarin malu-maluin nanti. Karena ada nama saya yang tanda tangan nanti di situ sebagai penguji 3. Paham ya? Makanya saya nguji itu saya kelupas itu dari awal sampai akhir. Karena saya nggak mau tanda tangan saya ya menjadi pajangan ternyata nggak punya arti itu penelitianmu, skripsimu. Dicontoh sama adik kelasmu salah, malu saya. Atau kamu nanya sama anak didik saya, anak bimbing saya, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya butuh informasi itu, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ilmu itu ya jariah.
Yang salah itu ketika orang punya ilmu nggak mau menularkan, itu keliru. Pendidik itu memberikan solusi kepada anak didiknya. Jadi kesimpulannya dalam pengambilan sampling kamu masih keliru. Ya, jumlahnya udah benar dengan menggunakan rumus Lovin, tapi belum selesai sampai di situ. Karena kamu menggunakan metode stratified random sampling. Nggak main-main kamu menulis itu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, paham ya? Nggak main-main. Makanya jangan sembarangan dalam menentukan sampling. Ya, yang kira-kira mudah dalam penelitianmu apa aja, gitu. Ya, saya juga mengarahkan begitu ke anak didik saya. Jangan menyusahkan meneliti, harus pinter-pinter ya dalam mengambil sampling. Lurus ke bawah, yuk kita lihat. Ya, uji instrumen dulu baru statistik deskriptif. Kenapa? Karena sebenarnya dalam penelitian itu yang pertama kali dilakukan dalam menganalisis data itu adalah uji instrumen penelitian dulu. Jadi instrumen kamu itu diteliti dulu, diuji dulu apakah sudah layak enggak untuk jadi alat ukur, jadi kuesioner yang benar. Makanya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau misalnya sudah layak ya, instrumen tersebut atau kuesioner tersebut bisa menjadi alat ukur untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, ya baru kamu lakukan sebar kuesioner ya, karena udah alat ukurnya udah tepat. Setelah itu mendapatkan data, baru akan uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensial. Direvisi ya. Iya, Pak. Ya, determinasi ini. Citra perusahaan X1 terhadap kepuasan sebesar 0,637. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. 0,637 pengaruhnya sangat kuat dari mana? Apa dasarnya 0,637 pengaruh yang sangat kuat dasarnya dari mana? Itu pertanyaan saya. Dari mana? Bisa jawab nggak? Salah itu ya, karena kamu tidak bisa menunjukkan dasarnya. Kemudian kita lihat hasil uji kewissian determinasinya. Nah, ini secara parsial. Saya akan hitung nih. Nanti ketemunya sama nggak dengan dengan simultan. Saya catat ya, 0,243. Saya mau buktikan hitungan kamu benar atau enggak. Nah, ini 0,277 ya. Nanti saya mau buktikan nih perhitunganmu oke atau enggak. 0,277. Sekarang X3 oh ini ya. Ya, sorry maaf. 0, berapa itu? 209. Sekarang simultan 0,405. Saya akan hitung ya. Harusnya ketemunya 0,40. Ketemunya 0,729. Ya, jadi bukan 0,405. Oke. Jadi ketika suatu variabel berdiri sendiri, tidak dipengaruhi variabel lain, ya, maka yang terjadi ya tidak bisa menunjukkan parsial ya dari regresi berganda, tidak. Karena kalau kamu regresi secara parsial 0,243 ditambah yang X2 0,277 ditambah yang X3 0,209, ini secara total kalau secara simultan nilainya itu 0,729. Padahal nilai simultanmu itu 0,405. Ya, cara mengetahui secara parsial tidak seperti itu, tidak regresi sederhana terus X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, enggak seperti itu caranya. Saya minta kamu buatkan ya uji T untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, kemudian uji regresi berganda. Ya, nilai koefisiennya jangan dibuat satu-satu. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kenapa? Secara terbukti ya antara parsial itu tidak menunjukkan hasil yang sama pengaruh determinasinya. Tadi sudah saya buktikan kan? Betul nggak? Udah saya buktikan kan? Jumlah parsial dari uji determinasi ternyata tidak sama dengan uji simultan. Nggak ketemu ya? Nanti kalau bingung saya ajari ya gimana untuk mendapatkan besarnya pengaruh kontribusi secara parsial. Ya, kamu bisa lihat tutorial saya yang uji determinasi sama uji sumbangan baku untuk masing-masing parsial.
Kemudian kamu juga bisa lihat tutorial melakukan uji regresi berganda X1, X2, X3, itu udah cukup. Jangan sederhana diambil X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nilainya berubah, beda. Nanti kalau misalnya ingin ketemu parsial ya tinggal dikalikan aja koefisien korelasi masing-masing variabel yang kamu tadi pakai correlation Pearson ya, Pearson correlation tadi saya lihat itu tinggal dikali dengan koefisien regresi pada nilai ini apa namanya beta. Ini di depan ada nih 0,493, tinggal dikali aja dengan koefisien korelasi. Itu nanti perparsialnya ketemu itu. Saya tidak membaca interpretasi dari uji T karena memang nggak ada uji T-mu. Ini saya pikir akan dikomplain juga nih sama apa namanya dosen statistika kalau seperti ini uji T-nya nggak ada. Nah ini kan uji T pada sederhana ini ya, nggak bisa seperti ini ya. Di F ada nggak kamu? F ada. Saya sekarang lihat abstraknya ya. Jadi alur saya ngoreksi begitu. Saya lihat ya masalahnya dulu, kemudian hipotesanya dulu, kurang pemikiran seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian apa olah datanya saya lihat seperti apa, kemudian simpulan dan sarannya, setelah itu baru abstraknya. Metode penelitian digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif ya, jangan deskriptif asosiatif ya. Ya, metode penelitiannya yang konsisten dong. Kamu dalam metode penelitian tadi bukan deskriptif asosiatif ya, tapi metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif ya. Ini yang aku maksud. Setelah saya mempelajari dalam konten skripsimu, ternyata pada abstrak aja beda. Metode analisis regresi berganda ya, tapi ternyata kamu nggak regresi berganda, itu regresi sederhana kamu ya kan, ternyata pakai regresi sederhana. Jadi jumlah variabel itu ternyata mempengaruhi dalam regresi, mempengaruhi nilai R-nya ya, nilai apa namanya R square-nya itu mempengaruhi jumlah variabel. Jadi tidak bisa satu variabel independen satu ke Y, independen dua ke Y, 100% nggak seperti itu. Kalau tidak percaya tadi kan udah dibuktikan berpengaruh. Makanya saran saya kalau menggunakan simpulan berapa kontribusinya, lihatnya adjust R square yang lebih cenderung membersihkan atau stabil.